Baik, yang akan kita bahas itu tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah atau disingkat dengan PHIWM. Apa itu PHIWM? Kita lihat di sini. Jadi pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, sebagaimana tujuan dari Muhammadiyah itu sendiri. Nah, ini pengertian dari PHIWM, artinya seperangkat aturan ya yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah untuk dijadikan pola bagi tingkah laku khususnya warga Muhammadiyah. Nah, PHIWM merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkungan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa, dan bernegara. Melestarikan lingkungan, mengembangkan iptek, dan mengembangkan seni dan budaya yang menunjukkan perilaku uswatun hasanah atau teladan yang baik. Nah, jadi di dalam PHIWM ini ada beberapa pedoman ya tentang kehidupan pribadi, kemudian keluarga, yang bermasyarakat, berorganisasi, mengelola usaha, amal usaha, dan masih banyak ya poin-poin yang dijadikan pedoman di PHIWM ini. Kemudian landasan dan sumber PHIWM ini adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi yang merupakan pengembangan dan pengayaan dari pemikiran-pemikiran formal dalam Muhammadiyah, ya, seperti matan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, matan kepribadian Muhammadiyah, khitoh perjuangan Muhammadiyah, serta hasil-hasil keputusan Majelis Tarjih. Ya, intinya landasan yang dijadikan rujukan di dalam penyusunan PHIWM ini adalah Al-Quran dan juga Sunnah Nabi. Ada beberapa kriteria PHIWM, sifat dan kriterianya. Bahwa PHIWM itu yang pertama mengandung hal-hal yang pokok atau hal-hal yang prinsip dan penting, yang mana mengacu kepada nilai dan norma. Kemudian yang kedua, PHIWM ini bersifat pengayaan, ya, memberi banyak hasanah untuk membentuk keluhuran dan kemuliaan rohani dan tindakan. Ya, kemudian yang ketiga bersifat aktual, artinya memiliki keterkaitan dengan tuntutan dan kepentingan kehidupan sehari-hari. Berikutnya, kriteria yang keempat memberikan arahan tindakan. Jadi PHIWM ini memberikan arahan ya, tindakan secara individu maupun kolektif dan bersifat keteladanan. Berikutnya, karakter PHIWM adalah ideal, artinya menjadi panduan umum untuk kehidupan sehari-hari yang bersifat pokok dan utama. Kriteria berikutnya adalah robbani, artinya mengandung ajaran dan pesan, bersifat akhlaki dan kesolihan. Kemudian kriteria yang ketujuh, PHIWM yang merupakan panduan yang mudah difahami dan juga diamalkan. Nah, ini sifat dan kriteria dari PHIWM. Tujuannya apa disusun PHIWM ini? Tujuannya adalah terbentuknya perilaku individu dan kolektif seluruh warga yang menunjukkan keteladanan yang baik atau uswah hasanah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Nah, inilah tujuan ya disusunnya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Intinya supaya terbentuk perilaku baik itu individu maupun kolektif ya yang menunjukkan keteladanan yang baik atau uswatun hasanah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menjadi suri toladan atau uswatun hasanah di dalam kehidupan keseharian umat Islam. Berikutnya adalah kerangka dan sistematis PHIWM. Materi PHIWM dikembangkan dan dirumuskan dalam kerangka sistematika sebagai berikut. Ada bagian-bagiannya di dalam PHIWM. Yang pertama, bagian umum adalah pendahuluan. Bagian yang kedua, pandangan Islam tentang kehidupan. Bagian ketiga, kehidupan Islami warga Muhammadiyah. Nah, disinilah isinya. Isi dari PHIWM itu, mulai dari kehidupan pribadi, kehidupan dalam keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berorganisasi, terus sampai kehidupan dalam seni dan budaya. Nah, di sini ada 11 poin ya yang diatur di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Di bagian keempat ada tuntunan pelaksanaan dan bagian kelima adalah penutup. Nah, inilah penyusunan sistematika dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Selanjutnya kita bahas satu persatu isi dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Seperti apa kehidupan Islami warga Muhammadiyah yang dianjurkan di dalam PHIWM ini? Ya, yang pertama berkaitan dengan kehidupan pribadi. Ya, di kehidupan pribadi ada akidah, akhlak, kemudian ada ibadah dan muamalah. Tentang akidah ya, akidah tauhid kokoh dalam kehidupan sehari-hari ya, kemudian menjauhi TBC ya. TBC itu bukan tuberkulosis ya, tetapi singkatan dari tahayul, bid'ah dan khurafah. Nah, ini yang harus dihindari. Kemudian dalam masalah akhlak, yaitu meneladani perilaku Nabi Muhammad dalam berakhlak mulia. Tulus dalam beraktivitas atau ikhlas, kemudian akhlak mulia. Ya, ini masalah akhlak. Ya, bagaimana kita berusaha meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW semampu kita. Ya, karena Nabi Muhammad juga manusia seperti kita, artinya yang beliau lakukan pun mampu kita lakukan. Ya, maka kehidupan beliau SAW ini pasti bisa kita tauladani. Ini harapan dalam masalah akhlak. Ya. Kemudian masalah ibadah. Bagaimana warga Muhammadiyah ini mampu membentuk pribadi yang muttaqin. Seperti di surat Ali Imran 130 ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Ya, tuflihun ini bisa berarti beruntung, bisa berarti sukses. Ya, karena dalam hidup ini pasti yang kita cari adalah keberuntungan. Ya, di dunia maupun di akhirat. Ya, orang kalau sudah beruntung ini udah tidak ada yang mampu mengalahkan. Ya. Kalau dalam ilmu motivasi itu orang bodoh ini kalah dengan orang pintar. Ya, orang pintar kalah dengan orang cerdas. Nah, orang cerdas ini kalah dengan orang yang beruntung. Nah, jadi orang kalau sudah beruntung, ya sudah, orang cerdas apapun pasti kalah dengan orang beruntung. Nah, maka yang kita cari adalah keberuntungan itu.
yaitu dengan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam ibadah kita melaksanakan ibadah mahdhah dengan sebaik-baiknya. Ibadah mahdhah ini ibadah yang sudah ditetapkan syarat dan rukunnya, artinya sudah dijelaskan secara terperinci. Seperti ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, haji, itu adalah ibadah-ibadah mahdhah yang harus kita laksanakan sebaik-baiknya. Ya, terutama masalah sholat kita jaga, ya kita laksanakan, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian dalam masalah muamalah duniawiyah, ya warga Muhammadiyah hendaknya sadar posisi, ya, posisi sebagai manusia yang menjadi khalifah di muka bumi. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ya, jadi Allah menciptakan bumi, ya, kemudian menyerahkannya kepada manusia untuk menjadi khalifah. Khalifah ini artinya wakil Allah di muka bumi ini yang bertugas untuk memelihara, untuk menjaga dan merawat bumi, tidak merusaknya. Ya. Dalam muamalah duniawiyah yang kedua, warga Muhammadiyah hendaklah memiliki sifat husnudzon dalam menyikapi hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala ini sangat tergantung dengan prasangka kita. Ketika kita memiliki prasangka yang baik kepada Allah, maka seperti itulah Allah memperlakukan kita. Sebaliknya jika kita suudzon, ya, berburuk sangka kepada Allah, maka seperti itulah Allah bersikap kepada kita. Ya, maka didahulukan husnudzon atau berbaik sangka dalam menyikapi hidup, ya, apapun yang terjadi. Berikutnya selalu berpikir burhani, bayani, dan irfani. Ya, berpikir secara empiris, secara tekstual, secara ihsan. Nah, ini dalam masalah muamalah duniawiyah. Nah, ini hal-hal yang menyangkut kehidupan pribadi. Berikutnya tentang kehidupan keluarga. Ya, kita harus memahami kedudukan dari keluarga, yang mana keluarga ini merupakan tempat sosialisasi kehidupan Islami dalam mewujudkan keluarga yang sakinah atau keluarga yang tenang. Sebagaimana di surat At-Taghabun ayat 14 dan 15. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, di sisi Allah lah pahala yang besar. Nah, ini kedudukan keluarga, ya. Yang pertama sebagai tempat sosialisasi kehidupan Islami dalam mewujudkan keluarga sakinah. Ya, dalam ayat ini kita diingatkan bahwa anak ataupun istri itu adalah ujian, terutama bagi kepala rumah tangga, ya. Ya. Karena di antara istri maupun anak justru ada yang menjadi musuh bagi kita. Ya. Karena memang perbedaan akidah, perbedaan pemahaman seperti itu. Bisa jadi mereka menjadi musuh. Dan ini terbukti, ya, seorang Nabi Nuh dan juga Nabi Lut, ya, walaupun beliau-beliau seorang nabi, ternyata istri dan juga anaknya, ya, terutama Nabi Nuh, itu istri dan anaknya tidak mengikuti dakwah Nabi Nuh, ya, bahkan mereka menentang. Ya, kalau dalam sejarah, ketika Nabi Nuh beserta pengikutnya naik ke Bahtera untuk menyelamatkan diri dari siksa Allah yang berupa banjir bandang, ya, ternyata istri dan anaknya tidak ikut naik. Ketika
Nabi Nuh mengajak anaknya untuk naik kapal, ya bunayya irkam ma'ana, seperti itu. Ya, diajak dalam Al-Quran seperti itu. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Namun anaknya menolak, kemudian memilih untuk naik ke atas gunung mencari keselamatan. Namun ternyata banjir yang sangat besar ini bahkan sampai menenggelamkan gunung, di mana anak Nabi Nuh mencari keselamatan. Berikutnya, warga Muhammadiyah juga harus paham tentang fungsi keluarga, yang mana fungsi keluarga ini bisa menjadi lahan kaderisasi dan keteladanan. Ini seperti di surat An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran surat An-Nisa ayat 9. Jadi keluarga ini bisa menjadi lahan kaderisasi, lahan regenerasi. Kita ajarkan anak-anak ya untuk melanjutkan perjuangan kita. Juga menjadi lahan keteladanan. Yang minimal kita ya sebagai kepala rumah tangga nanti menjadi teladan bagi istri dan anak-anak kita. Nah, ini fungsi keluarga. Aktivitas keluarga ya, warga Muhammadiyah dalam aktivitas keluarga ini hendaknya menciptakan suasana harmonis dan juga islami. Ya, kemudian bersikap ihsan terhadap keluarga dan menjauhi kekerasan. Ya, harus baik terhadap keluarganya, terhadap istri dan anak-anaknya. Jangan sampai ada KDRT, jangan sampai ada kekerasan. Di surat Al-Qasas ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, di ayat ini ada pesan. Ada pesan untuk kita berbuat baik ya kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada istri, anak-anak, kepada suami. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Ya, jadi Allah sudah mencontohkan, ya Allah sudah memberikan banyak kebaikan kepada kita, maka kita hendaklah berbuat baik juga kepada orang lain. Berikutnya dalam aktivitas keluarga bagaimana berusaha membangun jamaah dalam keluarga. Ya. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun khiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya. Jadi bagaimana kita sebagai kepala rumah tangga nanti ya membangun kebersamaan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Ya, karena sebagai pemimpin keluarga tanggung jawabnya adalah bagaimana menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Ya, jadi kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari api neraka, supaya mereka tidak masuk ke neraka termasuk kita. Nah, jadi visi tertinggi kita seperti itu. Nanti kalau berumah tangga ya, visi tertinggi kita adalah bagaimana kita dan anggota keluarga itu tidak masuk ke neraka. Ya, maka kita berusaha, kita harus tahu ilmunya. Bagaimana supaya kita tidak masuk ke surga, tidak masuk ke neraka. Ya, bagaimana usaha-usaha supaya kita tidak masuk ke neraka dan
harapannya bisa masuk ke surga. Maka semua itu harus kita pelajari. Semua itu butuh ilmunya, ya, kita harus ketahui. Ya. Nah inilah kesempatan itu ada di dalam kehidupan keluarga. Ya, maka bagaimana kita membangun kebersamaan, ya, sama-sama untuk meraih apa yang menjadi cita-cita keluarga, ya, yaitu bisa masuk ke surganya Allah secara bersama-sama, ya, sekeluarga. Kemudian di dalam kehidupan bermasyarakat, ini juga ada pedoman-pedoman yang harus kita jalani. Yang pertama yaitu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, ini panduan yang pertama berdasarkan hadis Nabi bahwa sebaik-baik muslim adalah yang baik ucapan dan perbuatannya. Ya, kita menjaga lisan dan perbuatan kita terhadap orang lain, sehingga orang lain tidak tersakiti dengan ucapan atau perbuatan kita, tidak terdolimi, ya, seperti itu. Maka kita menjaga khususnya lisan dan perbuatan kita. Kemudian yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ini juga menjadi panduan. Ya, tanda sempurnanya iman itu diantaranya menghargai lingkungan. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Ya, itu dalam sebuah hadis kita diperintahkan untuk memuliakan tetangga. Nah, ini menjadi tanda kesempurnaan iman. Kemudian yang ketiga yaitu di surat Al-Maidah ayat 8, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, ini yang ketiga, panduan yang ketiga dalam bermasyarakat. Ya, harus bisa menegakkan kebenaran. Kemudian kita bisa menjadi saksi yang adil. Ya, jangan sampai kebencian kita terhadap seseorang membuat kita berlaku tidak adil. Nah, ini terutama para penentu kebijakan, ya, orang-orang yang diberikan amanah, ya, untuk menghakimi, untuk membuat keputusan bagi perselisihan di antara warga, ya, maka harus mengambil keputusan yang adil. Jangan sampai gara-gara kebencian, ya, terhadap seseorang dia tidak berlaku adil, atau kita menjadi berlaku tidak adil karena kebencian. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian yang keempat dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana di surat Al-Hujurat ayat 13. Ya. Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, poin yang kita ambil di yang keempat ini dari ayat ini, bahwa kita di mata Allah sama, tidak ada bedanya. Mau pejabat, mau rakyat biasa, ya, mau presiden, siapapun di mata Allah itu sama. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Siapapun dia, kalau dia paling bertakwa, maka di sisi Allah dia adalah orang yang mulia. Ya. Kemudian yang kelima dalam kehidupan masyarakat, ud'u ila sabil li rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Surat An-Nahl ayat 125. Nah, ketika kita mengajak seseorang kepada kebaikan, ya, kita diajarkan mengajak yang pertama dengan hikmah, dengan bijaksana.
Ya. Kemudian dengan pelajaran yang baik atau mau'idhah hasanah. Apabila perlu berdebat atau berbantah, maka bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Nah, ini cara kita berdakwah, metode dalam berdakwah, metode dalam kita mengajak kebaikan kepada orang lain. Ya. Ini dalam kehidupan bermasyarakat tadi ya. Berikutnya adalah dalam kehidupan berorganisasi, yaitu dengan menegakkan amanah, menjadikan gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan rahmatan lil alamin, mengedepankan musyawarah, menggairahkan ruh Islam dan jihad dalam persyarikatan, membudayakan disiplin waktu, intensifikasi kultum sebagai media amal ma'ruf nahi mungkar, menjauhi ambisi jabatan. Ini dalam berorganisasi ya. Ya, Anda juga mungkin ada yang pernah berlatih berorganisasi dengan bergabung di IMM. Ya, maka ada panduannya di dalam kehidupan berorganisasi. Yang pertama harus menegakkan amanah. Amanah ini bisa jadi seperti memperoleh jabatan di dalam organisasi. Menjadi ketua organisasi itu adalah amanah. Maka harus ditegakkan, harus dijaga. Kemudian menjadikan gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan rahmatan lil alamin. Mengedepankan musyawarah dalam segala hal. Ya. Ketika memiliki rencana apapun itu harus dimusyawarahkan. Itulah kehidupan berorganisasi. Jangan sampai memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Menganggap ini pendapat yang paling benar. Tapi semua harus musyawarah, melalui musyawarah. Ya, kita pilih mana pendapat-pendapat yang baik, kita minta masukan-masukan dari anggota organisasi tersebut. Menjauhi ambisi jabatan ini juga tidak diperbolehkan. Ya, jangan sampai ambisi ketika dalam berorganisasi. Saya harus jadi ketuanya. Ya, saya harus bisa memimpin organisasi ini. Apapun akan dilakukan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jauhi ambisi jabatan. Artinya ketika kita diamanahi untuk memperoleh jabatan, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun tidak memperoleh jabatan, maka jangan berambisi untuk merebut atau memperoleh jabatan tersebut. Berikutnya adalah menyegarkan pemahaman keagamaan yang longgar, ya, tidak menjadi organisasi pinggiran. Menjadikan polilah ya sebagai virus inner dynamic, ya, menjadikan qolilah ya, setiap cabang kegiatan harus ada tantangan dan berani melompat, kerjasama antar lembaga ya. Ini ya, kemudian kehidupan dalam mengelola AUM ya, amal usaha Muhammadiyah. Yang pertama, semua bentuk kegiatan amal usaha Muhammadiyah harus mengarah kepada maksud dan tujuan persyarikatan. Setiap pimpinan dan pengelola AUM di berbagai bidang berkewajiban menjadikan amal usaha sebagai amanat umat yang harus ditunaikan dan dipertanggungjawabkan. Pimpinan amal usaha berusaha meningkatkan dan mengembangkan amal usaha dengan penuh kesungguhan. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah berkewajiban melaporkan pengelolaan kepada pimpinan persyarikatan secara bertanggung jawab dan bersedia untuk diaudit. Karyawan amal usaha Muhammadiyah adalah warga Muhammadiyah yang bekerja secara profesional. Seluruh pimpinan karyawan dan pengelola AUM hendaknya memperteguh dan meningkatkan taqarrub kepada Allah dan memperkaya ruhani melalui pengajian, tadarus, serta kajian Al-Quran dan Sunnah. Ibadah dan muamalah juga tertanam kuat dalam setiap aktivitas amal usaha Muhammadiyah. Nah, ini pedoman di dalam mengelola amal usaha di Muhammadiyah. Nanti kalau di antara Anda ada yang diamanahkan mengelola amal usaha, nah inilah ada panduan-panduannya yang harus dikerjakan. Nah, bagaimana dalam kehidupan profesi, dalam mengembangkan profesi? Ya, yang pertama yaitu menjalani profesinya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan dan kebaikan yang membawa maslahat dunia akhirat. Yang kedua, menjauhkan diri dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan kebohongan yang menyebabkan kemudorotan.
Ini ya panduannya dalam mengembangkan profesi. Nanti Anda mungkin ada yang mengembangkan profesinya menjadi seorang perawat, ya, maka ini harus dipegang. Ya. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan ya, dalam segala hal. Ya, mendapatkan jabatan dengan cara halal, mendapatkan rezeki dengan cara yang halal, ya, dan juga thayyiban. Kemudian hindari KKN, ya, korupsi, kolusi, nepotisme dalam menjalankan profesinya. Yang ketiga, selalu bersyukur kepada Allah dan juga sabar dan syukur. Nah, ini harus selalu mendampingi kehidupan kita. Ya, senjata kita adalah sabar dan syukur dalam menghadapi kehidupan. Ketika memperoleh kebaikan, maka kita bersyukur. Ketika memperoleh ujian, maka kita bersabar. Nah, ini juga harus selalu kita pegang, ya, kita jadikan sebagai senjata dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang keempat, setiap profesi sebagai perwujudan ibadah. Ya, bagaimana ketika Anda mengembangkan karir, mengembangkan profesi, ya, diniatkan untuk ibadah, ya, wujud dari ibadah Anda, ibadah muamalah, seperti itu. Karena memang ibadah ini menjadi tujuan diciptakannya manusia, jin dan manusia. Ya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi atau beribadah kepadaku. Maka semua aktivitas kita, ya, hendaklah bisa bernilai ibadah dengan meluruskan niat kita. Yang kelima, mengembangkan prinsip kerjasama atas dasar takwa dan menghindari permusuhan. Ini dalam kehidupan pengembangan profesi, ya, mengembangkan prinsip kerjasama atas dasar takwa. Baik, inilah, ya, poin-poin yang ada di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang menjadi panduan khususnya bagi warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupannya, baik itu kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berorganisasi, sampai kehidupan, ya, dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah.